Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Group 1, from Grade 12 of Science 3. My name is Disya Indraswari, number 8. My name is Firda Aulia Salsabila, number 14. My name is Asifa Aprilia Putri, number 5. We will do interview about SNMPTN. Let's go! Saya Disya Indraswari sebagai reporter akan mengulas berita tentang SNMPTN. Let's go! Di sini saya sudah bersama alumni SMA Negeri 3 Nganjuk lulusan tahun 2021 yang lolos masuk perguruan tinggi dengan jalur SNMPTN dan merupakan siswi paralel 1 jurusan MIPA Semaga tahun 2021. Di sini saya sudah bersama Mbak Mega Astika. Halo Mbak Mega. Ya, halo. Kok bisa jadi paralel 1 di MIPA Semaga, itu tips belajarnya gimana ya? Oke, pertama-tama itu sebelum menjadi paralel tahun 2021 itu aku udah pernah menjadi paralel tahun 2018 dan seterusnya. Pernah satu kali nggak jadi paralel 1, tapi nggak membuat aku gimana ya? Putus asa. Iya, putus asa, tapi kayak aku itu kayak rasanya itu lebih semangat untuk belajar untuk gimana ya, kan kita harus meningkatkan nilai agar bisa lolos di SNMPTN. Nah, untuk gimana untuk Tips belajar. Oke, untuk tips belajar awalnya sih aku nggak terlalu ambis dalam belajar, secukupnya aja sih. Kan waktu diajar aku sering nyatet, terus waktu dikasih soal itu langsung aku kerjakan, jadi nggak membuang waktu yang aku punya gitu. Terus di rumah itu kalau aku punya PR itu langsung aku kerjakan, kayak nggak langsung aku biarin nanti. Terus untuk belajar selingannya itu aku juga nggak sering, dan untuk dukungan lainnya aku juga pernah ikut les tapi juga nggak terlalu sering, gitu aja sih. Oh, apakah Mbak Mega itu sering ikut lomba di SMA Negeri 3 Nganjuk? Oke. Untuk masalah lomba, aku pernah mengikuti, tapi hanya status peserta ya. Pertama itu Olimpiade Kabupaten Matematika pada kelas 10 dan Biologi pada kelas 11. Oh, jadi kesimpulannya tips belajarnya itu harus disiplin ya Mbak? Disiplin, terus mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengumpulkan ke guru tepat waktu gitu. Nah, saya mau bertanya bagaimana memilih jurusan yang sesuai dengan diri kita pada SNMPTN itu. Oke, yang pertama itu dilihat dari bidang kita pada SMA. Entah kita itu masuk bidang IPA atau IPS, usahakan kita itu pilih prodi yang sesuai dengan bidang waktu SMA. Semisal ya, kita itu ingin ambil kesehatan masyarakat sesuai bidang aku. Jadi itu waktu SMA aku itu bidangnya IPA. Misal ada temanmu IPS yang ingin ambil bidang yang sama seperti untuk kesehatan masyarakat, insya Allah untuk bidang IPA itu memiliki peluang yang lebih besar dari temanmu yang bidang IPS. Terus selanjutnya untuk tips ambil jurusan, usahakan kalian juga aktif untuk mengikuti informasi-informasi yang ada di universitas kalian terkait kayak peluang passing grade ataupun kayak gimana ya, jalur lain di universitas tersebut. Untuk passing grade-nya itu kalau aku sendiri itu bukan suatu acuan, tapi aku lihatnya daya tampung dan gimana ya, lulusan alumni kemarin yang lolos di univ tersebut. Nah, untuk daya tampungnya sendiri itu aku gimana ya, harus percaya diri untuk memilih prodi tersebut. Dengan kata lain, aku juga gimana ya, udah memiliki tingkat kepercayaan untuk pilih jurusan tersebut, dan aku sudah memikirkan resiko yang akan aku dapat ketika pilihan jurusan tersebut. Oh iya, tadi dibilang jurusan IPA, IPS di SMA ya Mbak? Iya. Nah, tentang itu kalau masuk di perguruan tinggi SNMPTN itu kalau anaknya lintas jurusan, lintas minat, IPS masuk ke jurusan IPA, semisal bidan kesehatan masyarakat atau gimana gitu, itu gimana ya Mbak? Oke, untuk masalah lintas jurusan ya, waktu tahunku kemarin itu lintas jurusan itu masih bisa, tapi waktu aku nemenin pendaftaran SNMPTN tahun ini itu udah nggak bisa ya. Jadi untuk lintas jurusan itu hanya bisa dilakukan jalur SBMPTN dan mandiri, gitu aja.
apakah lintas jurusan itu resiko bagi anak yang mengambil lintas jurusan itu, Mbak? Oke, untuk resiko pengambilan lintas jurusan itu tentu ya, karena aku punya teman ambil lintas jurusan di jalur senam PTN itu dia itu gagal dan selanjutnya beliau itu mengikuti jalur SBM PTN dan alhamdulillah lolos. Kelolosan itu dilihat dari nilai yang didapat pada tes UTBK gitu. Oh iya, Mbak. Jadi lintas jurusan itu berbahaya ya, Mbak, bagi siswa yang ingin kalau IPS milih jurusan yang IPA itu. Jadi kan resikonya lebih tinggi gitu kan. Selanjutnya saya akan bertanya, jika senam PTN itu tidak mempunyai sertifikat atau piagam lomba dari manapun, itu gimana, Mbak? Untuk masalah sertifikat itu kan hanya pendukung penambah nilai kelolosan kita pada jalur senam PTN. Nah, untuk bagi siswa yang tidak memiliki itu saya tidak bisa bilang kalau mereka itu tidak memiliki peluang lolos, tapi jika beliau itu memiliki memiliki nilai rapot yang standar atau naik atau terus pernah menjadi paralel, insya Allah memiliki peluang. Kan ada ya universitas itu memiliki kebijakan sendiri, semisal untuk Universitas Airlangga itu lebih mementingkan siswa yang pernah menjadi paralel, karena mereka tuh percaya bahwa anak yang memiliki sudah pernah paralel itu adalah anak yang terbaik, tapi tidak memungkinkan bahwa bagi mereka yang tidak pernah paralel itu tidak masuk, tetapi masih ada peluang gitu. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Seharusnya kan jurusan yang melanjutkan ke PTN itu kan berdasarkan minat dan bakat kita ya. Tapi kadang banyak siswa yang ikut-ikutan temennya, malahan masuk ke PTN-nya itu nggak sesuai dalam diri kita, tapi ikut-ikutan temennya. Itu gimana, Mbak? Oke, terkait minat bakat itu tergantung diri kita sendiri ya. Mereka itu mau tetap egois atau mereka itu mengalah demi peluang yang mereka miliki. Untuk mereka yang minat bakatnya ikut-ikutan, tentu mereka itu harus mikir dulu bahwa teman yang satu prodi atau satu universitas itu di bawahnya, kalau mereka itu di atasnya dan memiliki sertifikat, tentu mereka itu akan geser. Dan mereka juga harus ingat bahwa mereka itu tidak bersaing dalam satu sekolah, kabupaten atau se-Jawa, tapi kita bersaing se-Indonesia gitu. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam senam PTN itu kan ada yang milih jurusan double ya, Mbak. Itu kalau double anaknya ini juga milih jurusan kesehatan masyarakat contohnya. Terus yang lain juga milih jurusan kesehatan masyarakat. Itu salah satu yang diterima atau dua-duanya bisa diterima, memungkinkan diterima? Itu doublenya dalam satu sekolah ada dua anak yang memilih satu jurusan yang sama gitu. Iya. Oke. Bisa satu kelas atau satu sekolah gitu. Oke, untuk masalah itu biasanya itu sekolah memiliki kuota sendiri ya. Tapi untuk kabupaten itu kalau jurusannya sama itu kayak peluangnya tuh tetap kayak temanku dan aku itu kan jurusannya sama. Tapi kita sama-sama mempunyai peluang untuk lolos di jalur SNMPTN gitu. Tapi itu samanya sama kesehatan masyarakat. Prodinya itu sama maksudnya. Dan universitasnya itu juga sama, Mbak. Itu gimana? Oke, itu untuk satu sekolah ya? Iya. Untuk satu sekolah tentu untuk universitas yang sama itu akan melihat untuk melihat peringkatan mereka, apa dari salah satu dari mereka itu memiliki peringkat tinggi atau yang rendah, dan yang rendah itu akan kegeser. Dan kalau untuk yang kegeser itu pilihannya kedua itu bukan Universitas Airlangga atau prodi lain, tapi universitasnya sama, insya Allah masih keterima, karena untuk pilihan kedua itu ya juga masih memiliki peluang, tapi nggak sebesar di pilihan pertama gitu. Oke, nah ini sekilas info dari Mbak Mega, dan bisa disimpulkan untuk anak-anak yang nonton video ini, Mbak. Oke, untuk anak-anak yang nonton video ini,
Jangan depankan keegoisan kalian. Kalian harus mampu memanfaatkan peluang yang ada, karena peluang itu tidak ada kesempatan dua kali, tapi hanya ada penyesalan di akhirnya. Gitu. Terima kasih. Nah, itu penjelasan dari Mbak Mega. Dan terima kasih Mbak Mega atas waktunya. Semangat terus ya. Selanjutnya, saya akan mewawancarai teman saya yang masuk ke dalam siswa eligible dan juga akan mendaftar senam PTN. Dia juga akan melampirkan surat atau sertifikat piagam lomba. Nah, di sini saya sudah bersama Firda Aulia Salsabila. Halo Firda. Hai. Siswa eligible nih. Udah daftar senam PTN? Udah dong. Oh iya. Nah, saya mau tanya, keuntungan jika daftar senam PTN dengan sertifikat tuh apa aja sih? Iya. Jadi untuk siswa eligible yang akan mendaftarkan SNMPTN, jika mereka mempunyai sertifikat atau piagam lomba, itu bisa dicantumkan untuk mendaftar SNMPTN. Nah, itu memiliki keunggulan, yaitu mereka mendapatkan poin tambahan dari perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan, yang tentunya membantu peluang untuk lolosnya itu lebih baik daripada siswa yang tidak mempunyai sertifikat. Oh, bisa diterima di perguruan tinggi itu ya? Jadi peluang diterimanya itu lebih besar. Oh iya. Jadi kalau dibedakan dengan yang nggak punya sertifikat tuh apa sih? Sebenarnya kita nggak tahu ya, kita itu diterima atau enggak, karena Iya. kan yang menentukan Perguruan sananya. tingginya. Tapi kalau kita punya sertifikat tuh katanya itu peluang diterimanya lebih besar dibanding mereka yang nggak punya gitu. Oh iya. Tapi yang mereka nggak punya sertifikat, mereka juga punya peluang besar untuk diterima, karena mereka juga mempunyai nilai yang bagus, mempunyai prestasi-prestasi yang lain juga. Oh, jadi punya peluang yang lebih baik ya Iya. daripada yang nggak punya sertifikat. Iya. Baik, itu pendapat dari Firda. Selanjutnya saya akan mewawancarai teman saya tentang KIPK. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan mewawancarai teman saya. Dia juga lolos siswa eligible dan dia akan mendaftar senam PTN. Bedanya, dia akan daftar senam PTN melalui jalur KIPK. Dan di sini saya sudah bersama Ashifa Aprilia Putri. Halo Ashifa, Halo. udah daftar senam PTN? Sudah dong. Oh iya. Nah, di sini saya akan tanya-tanya pada kamu soal KIPK ya. Ya. Apakah sih keuntungan daftar senam PTN lewat jalur KIPK? Baik, keuntungan KIPK sendiri untuk calon mahasiswa ini bebas biaya kuliah pastinya. Kedua, biaya hidupnya per bulan bebas. Diberi uang gitu loh, Oh, diberi. uang saku. Oke, ya untuk yang ketiga, bagi siswa penerima KIP kuliah itu bebas biaya kuliah. Oh. Nah, tentang KIPK lagi ya. Ya. KIPK itu kan bebas biaya kuliah. Jadi tidak semua anak atau mahasiswa, calon mahasiswa itu dapat KIP kuliah. Nah, KIP kuliah itu diperuntukkan untuk siapa aja? Baik, untuk KIP kuliah sendiri itu diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang kurang mampu tetapi memiliki prestasi yang unggul. Sudah itu saja ya yang Iya. saya tanyakan. Terima kasih Ashifa atas Iya, waktunya. sama-sama. Selamat belajar untuk calon mahasiswa. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.